Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Atin Fatimah, guru matematika SMP di Kabupaten Garut. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Di sini Ibu bagi menjadi dua bagian. Bagian yang kedua ini tentang komplement dari suatu himpunan, operasi biner pada himpunan, dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep himpunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komplement himpunan, operasi biner pada himpunan, dan menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep himpunan. Ya, komplement himpunan. Apa itu komplement himpunan? Kalian tahu dalam himpunan itu kan ada yang namanya himpunan semesta dan himpunan-himpunan yang diketahui. Di sini yang dimaksud dengan komplement dari himpunan A, kalian bisa lihat simbolnya seperti ini, A komplement atau A aksen, ya. Kalian boleh pilih, silahkan mau A komplement boleh, mau A aksen boleh. Kenapa Ibu perkenalkan agar kalian tidak bingung ketika mendapatkan buku sumber yang memberikan simbol yang berbeda. Yang dimaksud dengan A komplement adalah himpunan semua anggota dari S atau himpunan semesta yang tidak termuat di A. Ulangi, himpunan semua anggota dari himpunan semesta yang bukan anggota A. Ya, kalau ditulis secara matematis, kalian bisa lihat A komplement adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga X bukan anggota A, tetapi X anggota dari himpunan semesta. Di dalam himpunan kita tidak pernah lepas dari himpunan semesta, ya. Jadi kalau semesta pembicaranya diketahui, maka kalian harus perhatikan di situ yang dibicarakan tentang apa, ya. Contoh untuk konsep komplement ini, diketahui himpunan S anggotanya A, B, C, D, E sampai dengan H. Kemudian himpunan A anggotanya adalah huruf vokal yang ada di S kalau dengan kata-kata. Tetapi kalau ditulis dengan mendaftar, himpunan A adalah A dan E anggotanya. Tentukan komplement dari himpunan A. Maka yang harus kalian pikirkan, mana di antara himpunan S anggota-anggotanya yang tidak termuat di A. Coba perhatikan, A di sini ada di himpunan A, E juga ada di himpunan A. Dengan demikian, yang dimaksud dengan komplement dari A adalah B, C, D, F, G, H. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, catatan yang perlu kalian perhatikan, sengaja Ibu sampaikan di sini. Yang pertama, komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semestanya. Sesuai dengan definisinya tadi apa? Bahwa komplement dari suatu himpunan adalah himpunan semesta yang anggotanya tidak ada di himpunan tersebut. Sedangkan kita tahu himpunan kosong tidak memiliki anggota. Artinya apa? Komplement dari himpunan kosong adalah S atau himpunan semestanya. Catatan yang kedua yang perlu kalian perhatikan, komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena himpunan semesta itu kan yang dibicarakan adalah anggota-anggotanya di himpunan semesta. Yang dimaksud dengan komplement artinya anggota himpunan semesta yang tidak ada di semestanya, otomatis tidak ada ya. Artinya himpunan semesta komplementnya adalah himpunan kosong. Yang ketiga, komplement dari komplement himpunan A ditulis seperti ini. Komplement dari A dikomplementkan. Nah, hasilnya adalah himpunan A. Ya. Sebagai contoh di sini Ibu memberikan S himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan 5.
A anggotanya 1, 5. Kita akan coba terapkan konsep komplement di dalam soal ini. Komplement dari himpunan semesta berarti semua anggota S yang tidak termuat di S. Anggota S tidak termuat di S, semuanya termuat, berarti jawabannya adalah himpunan kosong. Yang kedua, komplement dari himpunan kosong, yaitu semua anggota S yang tidak termuat di himpunan kosong. Jelas di himpunan kosong tidak ada anggota, berarti semua anggota S masuk ya. Maka komplement dari himpunan kosong adalah S atau himpunan semestanya. Yang ketiga, komplement dari A. Untuk menemukan komplement dari komplementnya, kita tentukan dulu komplement dari A-nya. Komplement dari A adalah semua anggota S yang tidak ada di A. 1 ada di A, jadi jangan dimasukkan. Kemudian 2, 3, 4 masuk, 5 karena ada di A, dia juga tidak dimasukkan. Sehingga komplement dari A adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya, komplement dari komplement A. Artinya, himpunan S yang tidak ada di komplement A. Berarti kembali lagi ke A ya. Makanya komplement dari komplement A adalah A. Ini 3 catatan penting yang harus kalian pahami. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram Venn. Sebelum membahas ke diagram Venn, Ibu perkenalkan dulu. Penemu dari diagram Venn adalah John Venn, matematikawan berkebangsaan Inggris ya. Ya, diagram Venn. Diagram Venn dapat menggambarkan hubungan antar himpunan. Jadi dalam satu diagram kita bisa melihat hubungan dari himpunan-himpunan yang dibicarakan. Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam diagram Venn ini. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan berupa persegi panjang dan ditulis S di pojok kiri atasnya. Kemudian yang kedua, himpunan-himpunan yang termuat dalam S digambarkan berupa kurva tertutup. Bisa berupa lingkaran atau dalam bentuk yang kurva tertutup. Yang ketiga, nama himpunan dituliskan di luar kurva tersebut. Dengan huruf kapital tentunya ya, sebagai aturan penulisan dalam himpunan. Kemudian, penulisan anggota himpunan. Di sini Ibu bagi menjadi 2 bagian. Jika anggotanya ditulis satu persatu, kalian harus ingat, gunakan noktah atau titik. Titik yang agak ditebalkan, kemudian beri nama anggota di dekat titik tersebut. Tetapi apabila anggota tidak dicantumkan, maka cukup kalian tuliskan angka yang menunjukkan jumlah dari anggota himpunannya. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa diagram Venn adalah untuk menggambarkan hubungan antar himpunan-himpunan yang dibicarakan. Di sini Ibu jelaskan tentang bagaimana atau macam-macam hubungan tersebut. Yang pertama, himpunan yang saling lepas. Gambarnya seperti ini. Jadi, himpunan semesta digambarkan berupa persegi panjang, kemudian S ditulis di pojok kirinya, dan himpunan-himpunan yang ada di dalam S, di sini misalkan himpunannya himpunan A dan himpunan B. Karena dia saling lepas, maka ditulisnya atau digambarnya terpisah. Yang kedua, hubungan yang tidak saling lepas. Ya. Yang kedua, hubungan yang tidak saling lepas atau beririsan. Seperti digambarkan di sini. Di mana kurva A dan kurva B berpotongan. Ya, artinya menunjukkan ada anggota yang milik keduanya. Yang ketiga, himpunan yang satu termuat di dalam himpunan yang lain. Digambarkannya seperti ini. Himpunan A termuat pada himpunan B. Atau pada himpunan yang pertama, kalian sudah mempelajari tentang himpunan bagian ya. Dalam hal ini A merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, contoh soal ya. Untuk memahami yang tadi Ibu jelaskan, kalian simak soal berikut. Gambarkan himpunan-himpunan berikut dalam diagram Venn. Di sini diketahui S-nya, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu himpunan semestanya. Kemudian himpunan A
bilangan ganjil yang terdapat dalam S. Walaupun tidak ditulis dalam S, maka kalian harus tetap berpikiran bahwa yang dimaksud dengan bilangan ganjil pada himpunan A yaitu semua anggota S yang berupa bilangan ganjil. Jadi jangan mengatakan anggota-anggota yang selain yang ada di himpunan semestanya. B. Bilangan genap dalam S. Himpunan bilangan genap dalam S atau dalam himpunan semesta. Maka di sini dijelaskan bahwa himpunan A bilangan ganjil yang ada dalam S yaitu, tahu bilangan ganjil apa? Bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2 yaitu 1, 3, 5. Itu adalah anggota himpunan A. Kemudian bilangan genap dalam S. Kemudian bilangan genap dalam S. Dalam himpunan semesta ini. Bilangan genap artinya bilangan yang habis dibagi oleh 2. Maka di sini bilangan bulat atau himpunan bilangan B-nya adalah 2, 4, dan 6. Bagaimana cara menggambarkan A dan B? Kalian bisa lihat di sini. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, kemudian karena antara A dan B tidak memiliki anggota persekutuan, berarti kedua himpunan tersebut saling lepas. Digambarkan seperti ini. A, anggotanya 1, 3, 5, berarti dituliskan titik terlebih dahulu atau noktah, kemudian diberi nama 1, 3, 5. Begitupun B, anggotanya 2, 4, dan 6. Maka kita buat di himpunan B titik-titik yang menunjukkan keanggotaan dari himpunan B dengan nama-nama anggotanya ditulis di dekat titik-titik tersebut. Kita lanjutkan lagi hubungan yang berikutnya. Sama soalnya seperti yang tadi, yaitu kalian diminta untuk menggambarkan hubungan himpunan-himpunan yang disebutkan. Di sini himpunan semestanya adalah himpunan bilangan rasional. Ya, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal apa yang dimaksud dengan bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya bilangan bulat. Ya. Artinya bilangan rasional memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan. B di sini himpunan bilangan bulat dan C himpunan bilangan cacah. Serta P himpunan bilangan pecahan. Karena kita tahu bahwa S merupakan bilangan rasional, memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan, maka seperti ini gambarannya. Bilangan bulat dan pecahan ada di dalam S. Dan karena himpunan bilangan cacah termuat pada bilangan bulat, maka bilangan cacah berada dalam kurva bilangan bulat. Sedangkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan tidak berpotongan atau saling lepas. Nah, untuk himpunan yang anggotanya tidak memungkinkan untuk kita menulis satu persatu, maka kita cukup menggambar kurvanya seperti ini, tanpa harus menunjukkan dengan anggota-anggotanya. Ya. Kita lanjutkan lagi hubungan yang lainnya. Gambarkan himpunan-himpunan berikut dalam diagram Venn. Di sini himpunan semestanya berupa bilangan asli. Yang kedua, himpunan bilangan kelipatan 2 untuk himpunan P. Dan himpunan Q, himpunan bilangan kelipatan 3. Coba bayangkan, kelipatan 2 apa saja? Ya, tapi harus dalam bilangan asli. Berarti 0 jangan masuk ya, karena 0 bilangan cacah, bukan bilangan asli. Kemudian himpunan bilangan kelipatan 3. Kalian bayangkan, kelipatan 3 dalam bilangan asli apa saja? Ya, sambil dipikirkan, bilangan kelipatan 2-nya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 3-nya 3, 6, 9, dan seterusnya. Coba, adakah perpotongan atau adakah adakah anggota P yang juga merupakan anggota Q? Ketika kalian menyebutkan 6, 12, kemudian berapa lagi? 18, dan seterusnya, itu merupakan kelipatan dari kedua-duanya. Sehingga karena kita tidak mungkin mencantumkan anggotanya satu persatu, kita cukup menggambarkan kurvanya saja. Ya, karena mereka tidak saling lepas, maka digambarkannya seperti ini.
himpunan P berpotongan dengan himpunan Q. Artinya di sini ada anggota-anggota yang merupakan milik kedua himpunan. Kita lanjutkan lagi. Gambarkan himpunan-himpunan berikut dalam diagram Venn. Di sini himpunan semestanya merupakan bilangan asli kurang dari 8. Jadi dibatasi anggotanya. Kurang dari 8 artinya batasnya atau 8-nya tidak dimasukkan ke dalam anggota S. C himpunan bilangan kelipatan 2 dan D himpunan bilangan kelipatan 3. Walaupun tidak disebutkan bahwa C merupakan bilangan kelipatan 2 yang ada dalam S, tapi dalam pikiran kita tetap yang kita pikirkan adalah anggota-anggota S saja. Jangan membicarakan anggota di luar S. Dan D himpunan bilangan kelipatan 3 tadi sudah ya. Penyelesaiannya, sebelum kalian menggambarkan diagram Venn-nya, tentu kalian harus menuliskan terlebih dahulu anggota dari masing-masing himpunan agar kalian tidak kesulitan untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Di sini S, bilangan asli kurang dari 8. Ingat, bilangan asli mulai dari 1. Maka kalian tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. 8-nya jangan dimasukkan karena harus kurang dari 8. Kemudian di sini C himpunan bilangan kelipatan 2. Kelipatan 2 yang ada di dalam himpunan S adalah 2, 4, dan 6. D himpunan bilangan kelipatan 3. Kelipatan 3 yang ada di dalam S, kalian coba lihat. Ada berapa saja? 3 dan 6. Ya. Kalau kalian sudah mampu menentukan masing-masing anggota dari himpunan yang diberikan, itu artinya sudah menguasai tentang himpunan yang dinyatakan dengan kata-kata atau dengan deskripsi dari anggotanya. Nah, selanjutnya ini kalau digambarkan dengan diagram Venn, karena anggota-anggotanya bisa kita memungkinkan untuk ditulis satu persatu, maka kita langsung saja dilihat. Yang pertama harus kalian lihat adalah anggota C yang sekaligus anggota dari D juga. Ada di sini ya? 6. Maka 6 simpan di irisannya antara C dan D. Selanjutnya, karena 6 sudah dimasukkan dan tidak ada lagi yang lainnya, kita tinggal mencantumkan atau menuliskan anggota-anggota yang lainnya. Kita lengkapi untuk anggota C, 6-nya sudah masuk, tinggal apa yang belum? 2 dan 4. 2 dan 4 ditulis di kurva C tapi di luar D. Anggota D, 6-nya sudah masuk, tinggal 3 yang belum. Maka kalian tulis 3-nya di luar dari himpunan C, tapi di dalam D. Kemudian kalian lihat lagi. Himpunan S, selain 2, 4, 3, dan 6, ada yang lainnya yang belum dicantumkan. Itu wajib dituliskan. Di mana letaknya? Di luar kurva C dan kurva D. Bisa dipahami? Jadi di sini 1, 5, dan 7 kita tulis di luar dari kurva C dan kurva D. Ya, terakhir materinya untuk pertemuan kita kali ini yaitu tentang operasi biner pada himpunan. Operasi biner itu artinya operasi yang melibatkan dua himpunan atau lebih ya. Jadi tidak dengan dirinya sendiri. Kalau operasi yang melibatkan hanya satu himpunan disebut operasi uner ya. Contohnya ya tadi komplement ya. Operasi biner ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama irisan, simbolnya seperti ini ya. Jangan lupa irisan ada N-nya ya. Berarti ditulis seperti huruf N. Operasi gabungan ditulis seperti huruf U ya, gabung ada huruf U-nya supaya ingat aja di sini. Seperti ini lambangnya. Kemudian yang ketiga operasi kurang atau difference ya. Tandanya seperti tanda kurang seperti biasanya. Ya oke, yang pertama operasi irisan. Langsung Ibu tulis berupa kalimat matematisnya agar kalian paham. Nanti penjelasannya berikutnya. A irisan B artinya himpunan dari semua anggota A yang juga merupakan anggota dari B. Ditulisnya seperti ini. A irisan B himpunan yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga X anggota A
Dan, ini tanda koma artinya dan ya. X anggota B. Kalau ada kata hubung dan artinya harus memenuhi kedua-duanya. X harus anggota A, X juga harus anggota dari B. Itu ya. Contoh, jika kita memiliki himpunan semestanya, ini sebenarnya nama-nama kucing ibu ya. Himpunan semestanya Mochi, Mayo, Moza, Moka, Latte, Misu, dan Tira. Ada 7 anggotanya. Kemudian himpunan A, Mochi, Mayo, Moza, Moka, Misu. Kalau dibayangkan dalam secara kehidupan sehari-hari, bayangkan Mochi, Mayo, Moza, Moka, Misu seneng jenis makanan A gitu ya. Sedangkan Misu, Tira, Moka seneng jenis makanan B. Jadi karena ibu mengenal mereka jadi tahu. Makanya didaftarkan seperti ini. Tentukan irisan dari himpunan A dan B. Dan gambar diagram Venn-nya. Penyelesaiannya, irisan dari A dan B artinya anggota himpunan A yang sekaligus juga merupakan anggota himpunan B. Coba kalian perhatikan. Mochi adanya di A saja, jadi tidak masuk. Mayo juga sama. Moza juga sama. Nah, di sini Moka. Moka ada di A, juga ada di B. Misu ada di A, juga ada di B. Sedangkan Tira hanya ada di B. Yang kita ambil anggota kedua himpunan yang ada di dua-duanya. Yaitu Misu dan Moka. Jadi irisan dari A dan B adalah Misu dan Moka. Jika digambarkan seperti ini. Ya, Misu Moka berada pada irisan kurva A dan B. Yang lainnya di masing-masing kurva. Dan di sini Latte anggota S tapi tidak suka jenis A, tidak juga suka jenis makanan B. Maka Latte letaknya di luar dari kurva A dan B. A gabungan B, kalau kita tulis secara notasi pembentuk himpunan, dituliskan seperti ini. Himpunan yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga X anggota A. Nih, perhatikan tanda hubungnya atau X anggota B. Kalau tadi pada irisan kata hubungnya apa? Dan atau koma ya. Kalau ditulis secara matematis koma dibacanya dan. Kalau di sini atau. Arti kata atau itu dia boleh anggota A saja, boleh anggota B saja, juga boleh anggota dari kedua-duanya. Itu yang dimaksud dengan gabungan. Contoh lainnya misalkan siswa anggota pramuka dengan siswa anggota PMR. Ternyata di dalamnya ada yang ikut pramuka juga ikut PMR. Artinya gabungannya itu adalah semuanya ya, tapi anak yang ikut di kedua-duanya tidak ditulis 2 kali karena aturan dalam himpunan penulisan anggota hanya sekali, walaupun anggota itu muncul 2 atau 3 kali. Ya, di sini masih contoh yang sama dengan yang tadi, hanya yang ditanyakan adalah gabungan dari A dan B. Ya, bisa kalian lihat di sini, karena gambarnya tetap yang tadi, hanya bedanya kalau irisan tadi anggota dari kedua-duanya, kalau di sini karena gabungan, maka anggota A saja masuk, anggota B saja masuk, anggota kedua-duanya juga masuk. Jadi yang dimaksud dengan gabungan dari himpunan A dan B adalah Mochi, Mayo, Moza, Moka, Misu, dan Tira. Jadi anggota S kecuali Latte, karena Latte tidak ada di A maupun di B. Ya, Latte ada di luar. Jadi Latte bukan anggota gabungan dari himpunan A dan B. Bisa dipahami? Operasi yang berikutnya tentang operasi kurang. Definisi dari operasi kurang, A kurang B adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga X anggota A tetapi X bukan anggota dari B. Itu ya. Himpunan A kurang himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Jadi nanti bisa kalian lihat, simak ini contohnya. S bilangan prima kurang dari 10. S adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. A himpunan bilangan genap dalam S.
dan B faktor dari 10 dalam S. Di sini perintahnya tentukan S kurang A. Lanjut saja ya ke jawabannya. Bilangan prima kurang dari 10 itu apa saja? Yaitu 2, 3, 5, dan 7. Jangan sampai salah. Yang dimaksud bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Ya. Yang hanya, jadi pakai ada penekanan hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya A, bilangan genap dalam S. Di antara anggota S yang merupakan bilangan genap hanya 2. Berarti A anggotanya 2. B, faktor dari 10 dalam S. Kalian tahu faktor dari 10? Ya, di sini Ibu jelaskan kembali lagi tentang cara menentukan faktor dari suatu bilangan. Kalian tahu 10 itu merupakan perkalian dari apa saja? 1 kali 10. Kemudian apa lagi? 2 kali 5. Sehingga faktor-faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Gitu ya, untuk menentukan faktor-faktor. Ibu ingatkan kembali. Nah, karena di sini faktor 10 dalam S, maka kalian lihat 1, 2, 5, 10 yang ada di S apa saja? Hanya 2 dan 5. Berarti B anggotanya 2 dan 5. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang bagian A, S kurang dari A. Artinya anggota S yang bukan anggota A. Karena 2 anggota A berarti S kurang A adalah 3, 5, dan 7. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua, S kurang B. Dengan cara yang sama, anggota S yang tidak ada di B adalah 3 dan 7. Maka jawabannya S kurang B adalah 3 himpunan yang anggotanya 3 dan 7. A kurang B. Nah, coba perhatikan. A kurang B. Mana anggota A yang bukan anggota B? Karena tidak ada, berarti jawabannya adalah himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang terakhir, B kurang A. Artinya kalian harus mencantumkan semua anggota B yang tidak ada di A atau yang bukan anggota A. Yaitu 5. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Untuk yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep himpunan. Di sini Ibu memberikan contoh soalnya bahwa hasil sensus penduduk di perumahan G, sebut saja nama perumahannya, terdapat 140 kepala keluarga, kita singkat 140 kakak. 90 diantaranya berprofesi sebagai ASN. Tahu ASN ya? PNS atau pegawai pemerintahan. 70 diantaranya sebagai pedagang. Tentukan banyaknya kepala keluarga yang berprofesi sebagai ASN dan juga sebagai pedagang. Ya, itu pertanyaannya. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian sediakan diagram Venn seperti ini. Karena tadi himpunannya adalah ASN dan pedagang ya, yang profesinya ASN dan pedagang, kalian buat kurvanya 2. Kurva yang pertama adalah kurva untuk kepala keluarga yang berprofesi sebagai ASN, dan yang kedua kurva untuk kepala keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Banyaknya anggota atau kepala keluarga yang disensus ada 140, berarti banyaknya anggota himpunan semesta 140. Banyaknya anggota himpunan ASN atau yang profesinya sebagai ASN adalah 90 dan yang pedagang 70. Nah, untuk menentukan berapa banyak, kalau kita jumlahkan 90 tambah 70 berapa? Kita jumlahkan adalah 160. Sementara semuanya ada 140. Pasti ini ada kepala keluarga yang memiliki double job gitu ya. Pekerjaan ganda. Nah, untuk menentukan berapa banyak di sini anggota yang memiliki
berprofesi ganda, kita misalkan saja di sini X. Karena tadi banyaknya himpunan ASN ada 90, maka kita tulis di sini 90 dikurangi oleh X. Karena X-nya sudah ditulis di sini, ya. Dan yang terakhir pedagang kita tulis di sini 70 juga kurang X. Untuk menentukan nilai X, kita jumlahkan semua bilangan. Ini kan berupa bilangan, bilangan. Kita jumlahkan semuanya, maka jumlahnya haruslah 140. Ya, kalian bisa langsung saja tulis di sini. Sebelah sini ya. 90 kurang X ditambah X ditambah 70 kurang X, itu nilainya harus sama dengan NS, karena di sini NS ya. Ini sama dengan 140. Nah, di sini ada kurang X tambah X, kita langsung saja hilangkan karena nilainya 0. Maka diperoleh 90 tambah 70, 160 dikurangi oleh X sama dengan 140. Ya, bisa kalian lihat di sini nilai X-nya berapa yang memenuhi? Nilai X sama dengan 160 dikurangi 140, yaitu 20. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita lengkapi diagram Venn-nya. Yang tadi hanya berupa variabel X, kita langsung saja ganti X-nya oleh bilangan yang sudah kita temukan tadi, yaitu 20. Artinya apa? 20 orang ini adalah penduduk yang memiliki profesi ASN dan juga sebagai pedagang. Ya. Kemudian di sini yang hanya berprofesi sebagai ASN, artinya 90 dikurangi oleh X atau kurang 20. Berapa? 90 dikurangi 20 hasilnya adalah 70. Dan yang terakhir, yang berprofesi sebagai pedagang, 70 dikurangi 20, 50. Ya, ini diagram Venn yang lengkapnya. Tetapi jawaban kita fokusnya ke sini. Karena yang ditanyakan tadi adalah tentukan banyaknya penduduk atau kepala keluarga yang memiliki profesi ASN juga sebagai pedagang. Jadi jawabannya ya, itu ya. Jadi banyak penduduk atau kepala keluarga yang berprofesi sebagai ASN dan pedagang ada 20 orang. Ya, itu mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajarannya dengan pengucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat. Tetap menjaga kesehatan kalian ya. Ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetaplah selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Cuci tangan sebelum kalian memasukkan sesuatu ke dalam mulut kalian atau makan. Dan senantiasa menjaga jarak dengan kawan yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.